Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Harley Coffee. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana caranya yang biasa kami lakukan untuk merosting kopi robusta untuk bahan blend espresso. Oke. Jadi bahan bakunya seperti ini. Ini adalah robusta. Robusta Cop 2019. Jadi kopi ini sudah 1 tahun lebih. Jadi kalau kopi sudah 1 tahun lebih itu dia rasa-rasa getah itu sudah hilang, sehingga tinggal rasa kopi yang mantap dan fruitynya juga keluar, walaupun robusta tapi tetap fruity. Jadi enggak yang pahit kayak jamu. Kalaupun pahit itu clean, artinya setelah kita minum pasti nanti langsung hilang, tidak ceket di lidah ya. Jadi ini adalah bed yang sebelumnya, ini hasilnya roastingannya. Jadi ini nanti bisa di blend bersama arabica. Jadi suhunya ini tadi kita masuk di suhu 280. Jadi ini masuk di suhu tinggi. Kenapa? Karena memang untuk mesin ini yang pas itu di suhu agak tinggi. Jadi kalau masuknya di suhu di bawah 200 itu kalau beratnya sekitar 3 kilo kopi ya, itu nanti aromanya tidak segera keluar. Jadi ini 280 teman-teman. Oke, kita masukkan seperti ini. Main-main ke toko kami di Tokopedia teman-teman, namanya Ijen Roastery, langsung saja di sana kita menyediakan kopi nikmat dengan harga yang merakyat. Oke. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ini adalah robusta. Ini di roasting, kalau di sini mungkin kelihatan agak gelap ya, tapi sebenarnya tidak juga. Jadi ini karena mungkin efek cahaya aja, ini merah kecoklatan, jadi pas sekali. Ini nanti bisa di blend dengan arabica. Biasanya bisa arabica natural boleh, tapi yang kebanyakan itu arabica yang proses wet hull ya. Jadi kopi yang diproses dengan cara penjemuran wet hull itu, atau dijemur pada saat basah, dijemur pada saat dia berupa biji, bukan berupa gabah. Nah, kalau dijemur berupa biji atau sudah dalam bentuk biji kopinya, itu proses penjemurannya sangat cepat. Jadi dari panen itu kemudian kita kupas, langsung kita kupas, karena memang kalau sampai kita telat ngupas itu nanti dia akan fermented. Kalau fermented biasanya itu pembeli itu tidak suka dengan fermentednya itu. Fermented itu terjadi karena cherry terlalu lama dalam perjalanannya tidak segera dikupas, sehingga kopi wet hull yang harusnya rasanya itu mantap, espresso, pahit, bodinya tebal, fruitynya ada, itu jadi fermented gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ini sudah dimasuk di suhu 106. Ini adalah bed berapa kali sudah ini tadi, ini juga ada lagi gitu. Jadi kalau dari fisik itu kopi wet hull itu, atau dijemur waktu basah atau giling basah, itu fisiknya akan lebih kecil ya. Jadi mengkeret gitulah, kalau menyusutnya itu biji itu kecil-kecil gitu, tapi cocok untuk espresso. Kalau teman-teman ingin rasa yang mantap, biasanya itu kita blend ya, 60-40 bisa gitu, tergantung. Jadi tiap kedai itu biasanya memiliki ramuan beda-beda. Ada yang dia kopi proses natural dicampur sama robusta. Itu nanti hasilnya juga bisa mengeluarkan body, tapi juga fruitynya keluar, terus clean, aftertaste-nya itu clean.
Jadi ketika kita minum itu kita tidak rasa haus atau pahit yang nempel di lidah sangat lama gitu. Jadi kita minum langsung clean, langsung bersih gitu. Nah itu ciri-cirinya kopi yang diproses dengan baik. Jadi ini memang beda mesin, juga beda perlakuan ya teman-teman. Untuk kopi, untuk mesin roasting Nordic ini memang kalau kapasitasnya kan 2,5 kilo, saya biasanya dimasukkan ya 2,5 sampai 3 kilo. Itu memang masuknya dari suhu tinggi. Nah, itu sebenarnya tujuannya agar supaya roastingnya itu nggak terlalu lama. Jadi kalau kita sudah lama megang mesin itu kita paham karakter mesin, sehingga kita mau membuat kopi yang seperti apa itu kita sudah punya nganu sendiri lah, sudah punya kayak komputerisasi di pikiran kita. Ini kopinya seperti apa, kita harus roasting seperti apa, itu sudah nganu sendiri, jalan sendiri gitu. Jangan lupa teman-teman ketik subscribe, dukung kami agar channel ini semakin berkembang, agar kami terus bisa menyajikan video terkait dengan produksi kopi. Jadi ini sangat menarik, ini bijinya. Nah ini nggak ada quakernya ya, kalau kayak gini kan jelas ya. Nah itu jadi ini tidak terlalu gelap, tidak yang kayak arang gitu, enggak ya, cakep lah, ini agak kemerah-merahan. Main-main ke toko kami di Tokopedia, namanya Ijen Roastery. Jadi di sana kami menjual kopi artisan dengan harga emperan. Jadi kalau teman-teman ingin ngopi tapi pengennya di rumah aja, kopinya juga nggak begitu mahal, bisa main ke toko kami, bisa beli kopi di sana. Jaminan. Ini bahannya ya ini bahannya yang dijadikan kopi itu. Untuk yang punya angkringan juga, kalau misalkan pakai sudah kopi ini sudah wes, menurut saya nggak ada lawan sudah. Kenapa ya? Karena kopinya enak, aromanya kuat gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru punya kedai, mungkin sedikit tip dari kami. Jadi yang pertama, untuk espresso itu kita harus edukasi pelan-pelan. Kita harus rubah yang biasanya mungkin pakai robusta murni, ini kita pakai blend. Blendnya pun juga mungkin bisa di di cupping ya. Jadi teman-teman bisa pakai misalkan tipika natural dengan robusta. Nah, robustanya misalkan 60%, arabica tipikanya yang single varietas itu 40%. Nah, itu sangat mantap sekali. Terus ada lagi yang prosesnya gini. Jadi robusta natural 60%, terus arabica Blue Mountain 40%, kemudian dicampur dalam bentuk green bean, kemudian di roasting bersamaan. Nah, kalau biasanya kan pada wajarnya kan di roasting sendiri-sendiri, habis itu kan di roasting sendiri-sendiri, habis itu di blend manual. Nah, cara kedua bisa juga, jadi misalkan roasting 1 kilo ya 6 on robusta, 4 on arabica, kemudian dimasukkan pada satu waktu yang sama ke mesin. Jadi roastingnya itu bersamaan. Dan nanti tinggal teman-teman menyesuaikan di daerah teman-teman itu pasarnya yang suka seperti apa. Karena kopi ini yang merasakan ini adalah customer kita. Jadi kita tidak bisa ngomong kopi ini enak gitu. Kalau customer kita bilang nggak enak ya nggak dibeli kan gitu. Jadi kita memang harus menyesuaikan pasar ya. Pasarnya seperti apa? Nah, teman-teman yang tahu gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan eksperimen, dengan memberikan sampel. Contoh ngeblend ini sama itu gitu. Arabica natural
sama Robusta. Nah, kemudian Arabica wine dengan Robusta. Kemudian Arabica mungkin yang single varietas kayak tim-tim, single varietas kayak apalagi ya, Blue Mountain, Tipika, Yellow Bourbon, Orange Bourbon. Nah, nanti teman-teman eksperimen sendiri gitu kan. Kemudian nanti bisa dijadikan sebagai menu andalan di kedainya teman-teman. Gitu. Ya memang kopi ini memang kalau dilihat sekilas itu kita lihat memang biji kopi gitu, tapi ketika kita bedah di dalamnya itu terdapat banyak sekali jenisnya, banyak sekali pohonnya, kemudian mempunyai rasa yang berbeda-beda. Kemudian pohon itu tumbuh di pegunungan manapun juga rasanya beda. Misalkan kalau di sini saya kebetulan di Bondowoso ya, itu ada 2 gunung, ada Gunung Argopuro dan Gunung Ijen. Lah, di sama-sama varietas tim-tim gitu ya, itu rasanya sudah berbeda gitu. Jadi yang perlu kita pelajari, misalkan kopi itu tumbuh di pegunungan berapi yang masih aktif, nah, dibandingkan dengan perkebunan di dataran tinggi yang gunung berapinya itu sudah tidak aktif. Lah, itu juga rasanya pun juga berbeda-beda teman-teman. Ya karena kita menyesuaikan market, tinggal ya eksperimen tadi itu gitu. Ini sudah dingin ya, ini saya buka. Seperti ini. Jadi waktu kita roasting itu kita juga harus perhatikan ROR-nya antara suhu bin dengan timernya ini. Idealnya memang harus seperti ini. Jadi waktu yang kita butuhkan paling sekitar 15 menit itu sudah selesai harusnya. Nah ini kan sudah suhu 196, ini 10, jadi kira-kira selesai nanti ini. Suhu 200 paling di menit ke 11 mungkin. Jadi main-main kalau ke daerah Bondowoso teman-teman, kami berada di Bondowoso di Kademangan tepatnya. Produk kami pun juga sudah terdistribusi di beberapa tempat. Kalau di dekat-dekat sini mungkin di PDAM Bondowoso itu ada produk kami juga di sana. Kemudian kalau teman-teman mungkin jalan-jalan ke Utama Raya, nah, jadi di sana ada SPBU Utama Raya di daerah Situbondo. Itu produk kami juga ada yang sudah masuk di supermarketnya sana. Izin-izin juga sudah lengkap teman-teman, ada PIRT dan penyuluhan dan sebagainya itu sudah lengkap semua. Nah ini kita masuk di suhu 206 ya. Nanti kita develop 20% sampai 15% dari waktu. Tujuannya agar rata ya, agar rata, kemudian kopinya itu bisa enak tentunya ya gitu. Ini apinya di sana itu biru. Nah, itu kalau teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi mesin ini memang saya akui, ini mesin yang mantap. Jadi kalau buat like itu kan biasanya susah. Ini dengan mesin ini kayak gampangnya. Jadi ini hanya sebatas sharing teman-teman, tidak bermaksud menggurui. Ini hanya dari pengalaman saya dan belajar dari teman-teman sesama pengusaha kopi. Jadi kami memang di bagian hilir yang mensuplai kafe-kafe di sini.
Kalau kalian main ke Grand Padis, nah, ngopi di sana itu kopinya juga dari kami juga. Ini sudah suhu 202. Ini posisi hidungnya mungkin kelihatan ya. Nah itu, jadi kalau ini fungsinya teman-teman untuk mengatur antara drum dengan bodi. Gitu. Ini sudah menit ke 13, mungkin nanti 15 sudah selesai. Jadi mungkin kesimpulan pada video kali ini bahwa espresso itu bisa dibuat dengan cara eksperimen. Teman-teman bisa mencoba mengkombinasikan robusta dengan arabica sehingga bodinya dapat, kemudian aftertaste-nya clean dan fruitingnya juga ada. Harusnya espresso yang enak itu manis ya, manis pahit ya, pahit tapi manis ya, gitulah pokoknya, tapi clean, bukan pahit yang kayak jamu yang kita ceket di lidah itu pahitnya sampai kita kadang nggak kuat. Kemudian juga ada rasa gurih-gurihnya itu, nah, gurih-gurihnya itu juga harus ada. Tapi begini, sesuai dengan semboyan kami ya, karena kopi yang baik selalu menemukan penikmatnya. Nah, itu adalah semboyan dari brand kami, Ijen Roastery. Karena kami percaya bahwa kalau kopinya baik, diproses dengan baik, itu pasti akan mendapatkan respon yang baik pula. Ini sudah suhu 230, nah, kita keluar di 232. Oke, kita lihat teman-teman, 231 masih bentar lagi kayaknya nih. Oke, keluar. Jadi seperti ini hasil akhirnya teman-teman. Ini sudah selesai roastingnya. Oke teman-teman, mungkin demikian video kali ini. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran serta dimudahkan dalam mengatasi semua permasalahan yang ada. Oke, sukses dan semakin berkembang kopi Indonesia. Bye.